Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di majelis ilmu. Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di majelis ilmu, sehingga dengan ini yang menjadikan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di musim hujan. Kalau udah hujan, terkadang tidak sedikit orang yang berat untuk melangkahkan kaki kalau sudah hujan, ya. Kalau sudah hujan mah berat, karena bisikan-bisikan setan itu lebih dahsyat daripada bisikan tetangga. Kata setan mah ya udah nggak usah ngaji, mending bobo di rumah, lebih enak. Oh, apalagi sudah gerimis-gerimis mengundang, ya ibu ya. Kalau sudah gerimis mengundang, walaupun sudah kedengeran sholawatan dari tadi, misal, hayo aja we main HP sambil boboan. Itulah dia ya, bisikan setan mah lebih dahsyat daripada bisikan tetangga. Musim hujan, kalau misalkan ada pertanyaan, apakah hujan itu rahmat atau justru hujan ini musibah? Rahmat itu jawabannya, ya. Walaupun terkadang ada saudara kita yang jualan cendol, ada yang jualan es kul-kul, ada lagi yang jualan cincau. Mungkin menurut sebagian kecil mereka, kalau turun hujan, ya hujan deh, es gue nggak laku. Tak diisen. Nah, sehingga yang laku bakso yang hangat-hangat, yang enak dimakan kalau musim hujan. Cuanki apalagi laris manis nah itu mah. Akan tetapi para jemaah, semua yang diberikan Allah kepada kita itulah yang terbaik. Kita sudah baca di Al-Qur'annya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi boleh jadi ya, apa yang kita anggap itu tidak baik, padahal menurut Allah mah baik. Sebaliknya, apa yang kita pandang itu baik, justru di mata Allah itu tidak baik. Maka dengan adanya hujan ini, yang jualan es jangan putus asa, ya. Yang jualan cuanki jangan terlalu bangga. Semua yang diberikan Allah kepada kita, itu intinya Bapak Ibu ya, semuanya adalah kebaikan untuk kita. Jadi tidak usah mengeluh ya, walaupun kebanyakan manusia itu kebanyakan mengeluh. Tak kepulutus banyak bahasa Inggris nama. Jadi sekarang kita lanjut kajian kita di surah Al-Baqarah ayat 197. Ya. Kita doakan ya yang lagi sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang jualan, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Yang punya kontrakan, mudah-mudahan kontrakannya berkah. Banyak mahasiswa yang ngekos, yang lagi galau, mudah-mudahan diberikan solusi. Ya.
ibu-ibu ya, para janda mudah-mudahan kalau ingin nikah ya, kalau ingin nikah mudah-mudahan diberikan laki-laki idaman, laki-laki yang soleh. Oh amin. Mungkin kalau nini mah sudah tidak ada niat untuk menikah lagi ya, tidak ada ya. Kalau cukup fokus karena ibadah, karena sebentar lagi mau dijemput, sebentar lagi mau dijemput nini mah. Ibu-ibu ini yang muda-muda jangan pede, apalagi saya, bisa jadi besok mati, bisa jadi besok mati, atau setelah ini pengajian malaikat maut mencabut nyawa saya ya. Tapi kebanyakan yang sudah nini biasanya sudah dekat itu ya. Itu ibu jangan ini ya, jangan tersinggung. Wah, saya nini di apa ya? Didoain, bukan. Memang setan itu tidak suka ya para jamaah. Kalau ada guru-guru kita yang membicarakan tentang kematian, apalagi di khutbah Jumat temanya itu tema kematian, setan paling tidak suka. Sebab apa? Sekeras-kerasnya hati seseorang, sesering-seringnya dia berbuat kemaksiatan, tapi kalau sudah dinasehati dengan kematian, nasihat kematian, insya Allah para jamaah hatinya itu akan luluh kalau nasihat kematian. Makanya kalau ada guru kita yang mengatakan ini yang sudah uban-ubanan, bapak-bapak, aki-aki yang sudah ubanan, hayu bertobat, sebentar lagi mati, karena sudah ada sinyal. Pertama sinyalnya apa? Uban. Kalau sudah uban, sudah, makanya kedah fokus karena ibadah. Kalau urusan dunia mah rada di ini sekarang mah ya, dikurangin. Fokus ngaji, kalau ada ngaji. Kalau ada uang buat sodako. Kalau tidak ada uang, senyum, bagus, senyum sodako. Kalau ada yang terkadang wajahnya kelihatan judes terus ibu, ada orang dia itu kelihatan kalau sekilas maya judes terus. Tapi kalau sudah kenal, masya Allah, hatinya Hello Kitty. Bicara juga ada yang pedas. Oh ini. No. Iya, terkadang ucapan itu ya, ucapan tetangga lebih pedas ya daripada apa ibu? Daripada cabai yang sekarang lagi mahal. Berapa sekilo cabai sekarang? 100. Masya Allah mahalnya ya. Pedas terkadang cabai. Yang lebih pedas itu ucapan tetangga. Kita lanjut sekarang, sudah semua ya. Kita ta'awuz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, untuk sekarang kita fokusnya ke apa ya? Tasydid itu ya. Kita ke tasydid. Kalau tasydid itu ditekan, ditahan ya Bu ya, 2 harokat sama saja. Contohnya ini al-hajju. Kita tidak boleh membaca al-hajju ashhurum, tidak boleh. Harusnya kita tahan saja pelan-pelan. Al-hajju al-hajju Jadi tidak boleh terburu-buru. Apalagi membacanya seperti ini, al-hajju ashhurum. Jadi yang tasydid ini kita tahan dulu. Kita mulai ya. Seperti biasa ibu ikuti saya. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala
wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab wattaquni ya ulil albab. Jadi kalau sudah haji atau musim haji itu, barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, janganlah dia berkata kasar, janganlah dia berkata yang dengan kata-katanya itu menyakiti saudara. Itu yang dimaksud dengan haji teh. Kan orang di sana mah manggil kita itu yal haj katanya teh. Nah, seharusnya itu jadi introspeksi kita, harus jadi evaluasi kita. Orang di sana manggil kita haji, maksudnya adalah ibu teh sudah berhaji gitu. Jadi kalau sudah selesai melaksanakan haji, jangan berkata-kata jorok. Ibu sudah haji, jangan berkata-kata yang kata-kata ibu ini menyakiti saudara. Ibu sudah haji, kalau sudah haji mah seharusnya tidak namun istilah sekarang teh ngagosip. Kalau sudah haji mah, makanya haji itu masya Allah luar biasa. Jaminannya teh surga, harus memberikan contoh. Ibu teh sudah haji. Nah, tuh. Itu ya maksudnya kalau sudah haji. Ini ya ayatnya sudah jelas. Kalau sudah haji mah, ibu dipanggil misalkan di sana haji, berarti sholatnya harus full, tidak boleh belang betong lagi kalau sudah haji. Kalau sudah hajah apalagi ya, mau hajah, mau dia haji, kalau sudah selesai melaksanakan haji, ketika dia pulang dari sana itu ke Indonesia, harusnya itu kita melihat perubahan yang signifikan. Istiqomah itu teh berat sekarang teh. Berat istiqomah sekarang ya. Makanya para ulama mengatakan istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Siapa yang istiqomah ngaji, berarti dia punya karomah. Yang istiqomah untuk zaman ini mah, orang yang istiqomah di dalam atau di jalan yang lurus, dia orang yang mendapatkan karomah. Karomah bukan berarti dia bisa terbang. Karomah bukan berarti dia bisa menghilang. Karomah bukan berarti dia naik bis tapi tidak bayar. Pan ada itu tebu amalan kan? Ada amalan kalau kamu mau nggak bayar naik bis, amalkan di surah Yasin itu. Tapi jangan nafas katanya teh. Jangan nafas 10 kali, jangan nafas. Bener dia nggak nafas tapi pingsan. Ada amalan seperti itu ibu ya. Nah, minimal ada perubahan dalam diri kita. Tapi yang belum berhaji harus sabar. Sabar ya yang belum berhaji. Minimal apa dulu? Umroh. Setidaknya bisa melihat Ka'bah secara langsung. Saya dengar namanya ibu dari teman-teman saya.
Pan belum kesana juga nih. Ada yang belum umroh di sini? Wih, banyak ternyata ya. Kalau sudah banyak yang belum umroh, apalagi yang haji, ya. Nah, saya dengar dari teman-teman, kalau sudah di sana itu katanya tidak mau pulang. Tuh, yang sudah haji ya, nah betah di sana. Kenapa betah? Karena lingkungan ibadahnya khusyuk, yang tadinya hatinya keras jadi nangis terus. Kalau di sana kata teman-teman saya, memang itulah ya tanah suci, ya. Mudah-mudahan kita yang belum haji ya, minimal umrah dulu. Mudah-mudahan Allah ya berikan kita kemudahan untuk umrah, untuk berhaji ya. Yang sudah sering umroh, nih saran saya ya para jamaah yang sudah sering umroh, lihat tetangganya yang belum umroh, berikan dia biaya tersebut untuk umroh. Ibu misalkannya masih banyak nih hartanya, cukup. Kalau umroh sekarang mah berapa? Kalau umroh berapa juta? Tergantung ya Bu Haji. 30-35, ya mahal juga ya. Gimana kelasnya? Kita ambil rata-rata ya 30 juta. Ibu kalau misalkan ada 30, simpanannya masih 100 di bank, di ATM 100 masih ada. Terus walaupun ibu misalkan ngasih ke tetangga yang belum umroh 30 juta, tapi ibu masih ada uang 100 juta. Lebih baik ibu umrohkan orang daripada ibu umroh lagi. Itu termasuk orang yang tertipu dengan ibadahnya. Justru itu pahala ibu 2 kali lipat. Pahala yang dia dapatkan orang yang kita berikan hadiah umroh ini, ketika dia sholat di sana 1000 kali. Sekali sholat di sana itu, maka 1000 kali dia kalau di luar. Nah, sehingga pahala orang yang sholat di sana, ibu juga mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang kita berikan hadiah umroh tersebut. Nah, itulah orang yang cerdas dalam bersedekah. Itu ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa Bapak Ibu. Begitupun juga dengan pakaian. Sebaik-baiknya pakaian itu adalah pakaian takwa. Kita lanjut. Masih kita tasydid, membahas tasydid. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Oke, itu ba-nya ada tasydid. Jadi tidak dibaca mir rabbikum, tapi ditahan dulu 2 harokat. Mir rabbikum. 1, 2, 3. Mir rabbikum. Fa idza afaqtum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Fa idza afaqtum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Wadhkuruhu kama hadakum. Wa in kuntum min qablihi lamina dhallin. Wa in kuntum min qablihi lamina dhallin.
panjang berapa harokat? 6. Lamnya juga jangan lupa ditahan 2 harokat. Jadi setelah do itu kan banyak kita ini bacanya minadhdallin, padahal itu teh salah. Itu lamnya ada tasydid, jadinya la minadhdallin. Coba 1, 2, 3. La minadhdallin. Nah, itu betul Bapak Ibu. Jadi kalau di sana, kalau ibu sudah haji, ya berhaji di sana ya, berangkat haji, seharusnya ketika ibu misalkan di Indonesia, ketika buka HP-nya yang dilihat di sana itu banyak yang membuka aurat, ya, ibu lihat banyak joget-jogetan, misalkan di HP itu TikTok, apalagi yang lagi viral joget-joget gitu ibu ya. Nah, kalau sudah di sana di Mekah, di sini kita dikasih tahu di Al-Qur'an Ibu, harusnya tinggalkan dulu selama melakukan ibadah haji. Apa yang kita lakukan? Perbanyak zikir. Zikir itu apa saja? Subhanallah zikir, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, bismillah itu zikir, sholawat itu zikir, berdoa itu zikir. Nah, banyak ibu baca Al-Quran termasuk zikir. Jadi sebenarnya ya hal-hal positif itu termasuk yang tadi yang sudah saya sampaikan, semuanya itu adalah zikir. Di Indonesia misalkan ibu jarang rawatib, sholat rawatib. Nah, sholat rawatib yang mana saja sholat rawatib teh? Qobla dan ba'da. Tapi tidak semua yang ba'da itu, yang qobla itu rawatib. Nah, sekarang ya, sholat sunnah sebelum maghrib itu termasuk sholat sunnah rawatib atau qobla? Qobla. Ya, misalkan ada orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum atau setelah azan ini ya di sholat maghrib, sebelum sholat maghrib itu ada orang yang sholat sunnah 2 rakaat, jangan ditegur. Kadang ada orangnya yang mengatakan itu bukan rawatib. Betul, itu bukan rawatib, tapi itu sholat sunnah qobliyah. Maksudnya adalah sholat sunnah mutlak. Silahkan ibu sholat 2 rakaat. Kalau sesudah maghrib rawatib atau ba'diyah? Rawatib. Berapa rakaat? 2 rakaat. Sebelum zuhur qobliyah atau rawatib? Rawatib. Berapa rakaat? 2 rakaat. Sesudah sholat zuhur rawatib atau ba'diyah? Rawatib. Berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi ibu ya, walaupun boleh 2 silakan, ya sunnahnya berapa? 4 rakaat. Minimal 2 lah pokoknya mah. Gitu ya. Tidak semua qobliyah atau ba'diyah itu adalah rawatib. Nah, rawatib berapa rakaat? Minimal ya 2 rakaat Bapak Ibu. Nah, qobla asar. Nah, qobla asar ini dia rawatib atau qobliyah? Apa? Iya. Berapa rakaat? 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Itu namanya qobliyah. Qobliyah Ibu ya. Namanya qobliyah. Sesudah sholat asar ada sholat sunnah tidak? Tidak ada sholat sunnah. Tapi misalkan kalau ibu melihat orang sholat sunnah, bisa jadi dia itu kan tadinya keluar dari masjid, kemudian dia masuk, dia sholat sunnah 2 rakaat. Itu sholat sunnah apa namanya? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, gitu cara kita ibu ya, dengan sedikit-sedikit kita negur orang. Kita lanjut sekarang.
199-nya. Thumma afidu min haitsu afadun nasu wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Kalau di sana itu teh Bu ya, perbanyak istighfar. Pasti Ibu kalau kita perbanyak istighfar ya, hati kita ini akan lunak. Apalagi dibarengi dengan mengingat dosa-dosa yang sudah kita lakukan dari mulai balik itu sampai sekarang, sudah banyak dosa yang kita lakukan. Kemudian kalau kita istighfar, apalagi ya kalau sudah malam hari waktu sunyi gitu teh Ibu, istighfar saya sendiri merenung, pasti kita teh nangis kalau ingat dosa, pasti itu Ibu ya. Tapi ada yang bertanya, bagaimana Pak Ustadz, saya emang gak nangis-nangis padahal saya sudah sering istighfar. Pertama, sudah banyak dosa yang kita lakukan sehingga hati kita ini menjadi keras. Hati kita ini menjadi tertutup oleh coretan-coretan hitam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan satu keburukan, satu kemaksiatan, maka di hatinya tersebut ditulis coretan hitam. Kemudian ketika si hamba ini dia melakukan ketaatan, dia melakukan kebaikan, maka coretan hitam tersebut ditulis dengan coretan yang putih. Kemudian si hamba melakukan kemaksiatan terus-terusan dia